Umat Islam Nusantara, khususnya warga Nahdliyin tentu mengenal nama Kiai Haji Masum atau lebih dikenal Mbah Masum Lasem sebagai sosok kiai yang alim dan banyak disegani oleh berbagai kalangan. Beliau adalah pendiri Ponpes Al-Hidayah, Lasem Rembang, ayah dari ulama harismatik Kiai Haji Ali Maksum Krapyak, dan seorang guru besar bagi para ulama di seantero Nusantara. Tidak heran jika di beberapa pesantren kultural NU di Jawa, nama beliau seringkali disertakan oleh para kiai dalam setiap doa tawasulnya. Riwayat hidup Mbah Masum Lasem. Terlahir dengan nama Muhammadun, Mbah Masum kecil adalah putra bungsu dari pasangan H. Ahmad dan Nyai Kasimah. Beliau diperkirakan lahir pada sekitar tahun 1290 H atau 1870 M di Lasem, Rembang. Menurut silsilahnya, Mbah Masum masih memiliki hubungan darah dengan Sultan Minangkabau yang nasabnya bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Mbah Masum terlahir dari 3 bersaudara, memiliki 2 saudara perempuan yaitu Nyai Zainab dan Nyai Malicah. Ayah Mbah Masum, H. Ahmad adalah seorang yang sehari-harinya berprofesi sebagai pedagang atau pebisnis. Meski begitu, H. Ahmad juga merupakan seorang ayah yang sangat peduli dengan pendidikan agama bagi putra-putrinya. Tampaknya hal ini mengalir pula dalam darah Mbah Masum di kemudian hari. Selain dididik langsung oleh ayahnya, Mbah Masum kecil juga dikirim oleh orang tuanya untuk menimba ilmu agama kepada Kiai Nawawi di Jepara. Perjalanan mencari ilmu. Selain belajar ilmu agama kepada Kiai Nawawi di Jepara, Mbah Masum juga dikenal suka mengembara untuk menimba ilmu agama ke berbagai pesantren di berbagai tempat. Tercatat ada belasan pesantren atau lembaga pendidikan agama yang beliau datangi untuk menimba ilmu, mulai dari kota Jepara bahkan hingga ke kota suci Makkah Al-Mukarramah. Pencarian ilmu Mbah Masum Lasem diawali dari Jepara saat beliau belajar agama kepada Kiai Nawawi. Kemudian, beliau juga melanjutkannya dengan menimba ilmu kepada Kiai Abdullah, Kiai Abdul Salam, dan Kiai Siroj di Kajen, Kiai Masum dan Kiai Syarafuddin di Kudus, Kiai Umar Harun di Sarang Rembang, Kiai Idris di Solo, Kiai Dimyati di Termas Pacitan, Kiai Ridwan di Semarang, Kiai Hashim Asyari di Jombang, Kiai Kolil di Bangkalan, hingga Syekh Mahfuz Turmusi di Makkah Al-Mukarramah. Saat beliau nyantri kepada Mbah Kolil di Bangkalan, ada kisah menarik yang membuatnya mendapat julukan unik dari Mbah Kolil Bangkalan. Mbah Kolil sendiri sudah mengetahui keistimewaan dari Mbah Masum muda sehingga menjelang kedatangannya ke Bangkalan, Mbah Kolil memerintahkan para santrinya untuk membuat kurungan ayam. Mbah Kolil juga berkata kepada para santrinya, "Tolong saya dibuatkan kurungan ayam jago, karena besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini." Benar saja, keesokan harinya Mbah Masum pun tiba di pesantren Mbah Kolil. Anehnya, Mbah Masum yang saat itu masih berusia sekitar 20 tahun kemudian langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Mungkin sekilas ini kurang masuk akal, tapi dari peristiwa inilah julukan ayam jago beliau dapatkan sang maha guru ulama Nusantara tersebut. Saat beliau nyantri di Bangkalan, bukannya menimba ilmu, Mbah Masum juga malah diperintah oleh Mbah Kolil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Uniknya lagi, pengajaran Mbah Masum lakukan dari dalam sebuah kamar yang gelap tanpa diterangi lampu, sedangkan santri-santri yang mengikuti pelajarannya berada di luar. Terhitung hanya 3 bulan Mbah Masum nyantri di Bangkalan, namun keilmuan dan kealimannya begitu diakui oleh sang guru. Saat beliau hendak pulang meninggalkan Bangkalan, kejadian unik kembali dialami Mbah Masum. Mbah Kolil tiba-tiba memanggilnya tanpa sebab apapun. Setelah mendekat, Mbah Kolil kemudian berdoa sapu jagat untuk Mbah Masum. Setelahnya, Mbah Masum melangkahkan kakinya untuk beranjak. Baru beberapa meter melangkah, beliau kembali dipanggil oleh Mbah Kolil dan didoakan lagi dengan doa yang sama. Kejadian ini terjadi berulang hingga 17 kali. Mendirikan pesantren dan menjadi pengajar bagi umat.
Sebelum mendirikan pesantren, Mbah Masum muda sempat menjadi pedagang baju menjajakan hasil jahitan istrinya, Nyai Nuriyah. Selain berdagang baju, konon beliau juga pernah berdagang nasi pecel, petromak, dan barang-barang lainnya. Beliau berdagang tidak hanya di sekitar Lasem, namun juga di tempat lain bahkan hingga ke pasar Ploso Jombang. Meski begitu, beliau selalu menyempatkan waktu untuk mengajar umat dan memperdalam ilmu agamanya dengan mengunjungi pesantren Tebu Ireng untuk mengaji kepada Kiai Hashim Asy'ari. Suatu ketika, Mbah Masum bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dan mendapat nasihat supaya berhenti dagang dan menjadi pengajar umat. Mimpinya tersebut terjadi selama beberapa kali sehingga pada akhirnya Mbah Masum memutuskan dengan mantap untuk istiqomah mengajar dan menetap di Lasem. Beliau kemudian mendirikan pesantren yang diberi nama Pesantren Al-Hidayat. Pesantren milik Mbah Masum ini semakin berkembang seiring dengan jumlah santri yang semakin banyak. Namun sayangnya saat terjadi agresi Belanda pada tahun 1949, pesantren sempat vakum karena Mbah Masum harus ikut mengungsi sembari menunggu situasi kondusif dan aman kembali. Selama mengajar, Mbah Masum banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santri-santrinya. Beliau juga selalu menanamkan sikap disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah itu lebih utama ketimbang 1000 karomah. Dalam mengajar, beliau memiliki kebiasaan mengulang-ulang beberapa kitab yang beliau ajarkan. Jika sudah khatam, beliau ulangi dari awal lagi hingga berkali-kali khatam. Kitab-kitab yang sering beliau kaji diantaranya yaitu Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibn Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Ketika telah berusia lanjut, santri-santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama selain menuntut ilmu, yakni tabarukan atau mengambil barokah spiritual dari beliau. Banyak di antara murid-murid beliau yang di kemudian hari menjadi kiai-kiai besar, di antaranya yaitu Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Fuad Hashim Buntet Cirebon, Kiai Ahmad Sayhu Jakarta, dan lain-lain. Selain mengajar para santri, Mbah Masum juga mengabdikan hidupnya kepada masyarakat, terutama kaum papa. Bahkan beliau menganggap pengabdiannya ini sebagai laku tarekatnya. Mbah Masum memang dikaruniai umur panjang. Hingga akhir hayatnya, beliau juga turut berperan dalam membesarkan Nu. Beliau juga sering dimintai nasihat dan doanya jika ada urusan penting di tubuh organisasi ini. Wafatnya, setelah cukup lama berjuang, tepat pada tanggal 12 Ramadan 1932 atau tanggal 20 Oktober tahun 1972 Masehi beliau akhirnya berpulang ke hadirat yang kuasa. Berkaitan dengan hal ini, seorang ahli sejarah terkenal, Dennis Lombard pernah mengatakan, Mbah Masum adalah seorang guru kiai dari Lasem yang kurang dikenal di tingkat nasional, namun kematiannya pada tahun 1972 menimbulkan guncangan hebat dari satu ujung jaringan ke ujung jaringan lainnya. Demikianlah, meski telah lama wafat, hingga kini nama Mbah Masum Lasem masih tetap dikenang sebagai seorang kiai, guru, dan pengajar umat sebagaimana ulama-ulama besar lainnya di bumi Nusantara ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Diolah dari berbagai sumber.